Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music hari ini, sahabat Sonora 10 Desember 2022 diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia, Human Rights Day, atau Hari HAM ini diperingati setiap tanggal 10 Desember secara internasional setiap tahunnya. Ini merupakan tanda diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Dan dalam dokumen PBB tersebut ini bahwa setiap orang itu memiliki hak yang melekat terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, pendapat, asal kebangsaan atau latar belakang sosial, properti kelahiran dan status lainnya. Nah, kita akan membahas sahabat Sonora terkait dengan Hari HAM ini bersama dengan salah satu komisioner dari Komnas HAM ya. Komnas HAM ini adalah salah satu lembaga negara yang independen dan fungsinya adalah melaksanakan pengkajian, pendidikan, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia di Indonesia. Nah, pada saat ini kami mendapatkan kehormatan berbincang langsung bersama dengan Ibu Anis Hidayah, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, masa bakti 2022-2027, yang sekaligus adalah koordinator subkomisi pemajuan HAM. Selamat pagi, Bu Anis, apa kabar? Selamat pagi, Mas Yadi. Baik. Sehat ya Bu ya, terima kasih ini untuk waktunya menyempatkan diskusi di Hari HAM ini. Tapi sebetulnya mungkin sibuk sekali di hari-hari belakangan ini Ibu, rangkaian HAM yang digagas oleh Komnas HAM. Mungkin bisa cerita sedikit apa saja kegiatan prioritas yang dilakukan oleh Komnas HAM tahun ini Bu? Ya, Komnas HAM sendiri punya beberapa rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari HAM tahun ini, tetapi tema besarnya adalah berkebudayaan, berkemanusiaan gitu ya. Salah satu hak asasi eh, yang juga dijamin oleh konstitusi gitu ya, dan merupakan juga bagian dari deklarasi hak universal hak asasi manusia gitu. Nah, beberapa rangkaian sudah dimulai sejak 27 November gitu ya. Kemudian juga dilanjutkan mulai hari-hari ini teman-teman Komnas HAM membuat pameran foto tentang perlindungan teman-teman kelompok minoritas, dalam hal ini adalah Recording in teman-teman progress. disabilitas begitu ya. Jadi itu tergambar dalam foto-foto bagaimana mereka bisa menikmati hak asasi mereka di Indonesia, yang saya kira komitmen untuk pemenuhan hak-hak disabilitas juga masih dalam proses untuk memajukan gitu, karena kita juga belum lama memiliki undang-undang tentang disabilitas gitu. Nah, tema foto ini, pameran foto ini sangat menarik dan sangat penting menurut saya, karena kelompok disabilitas itu cukup besar sebenarnya di Indonesia, dan kerentanan mereka terhadap pelanggaran HAM, praktek diskriminasi masih terus terjadi gitu ya, sehingga pameran itu menggambarkan sejauh apa mereka bisa survive, dapat ruang penghormatan gitu ya, penghargaan sesama manusia di Indonesia gitu. Nah, pameran itu ada di terowongan Kendal ya, di dekat stasiun Sudirman, dan cukup banyak, saya senang cukup banyak yang datang ingin melihat gitu ya. Itu kolaborasi Komnas HAM dengan UNESCO. Ada juga beberapa lembaga yang membuat pameran di sana, atau membuka satu desk gitu ya untuk layanan. Ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM di sana. Kemudian juga ada rangkaian diskusi-diskusi. Tadi saya baru selesai diskusi tentang peluncuran Pusdahamnas, Pusat Sumber Daya Manusia ya, Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia gitu. Jadi Pusdahamnas ini pusat informasi pertama di Indonesia tentang kebijakan, pengetahuan, data terkait hak asasi manusia di Indonesia, yang coba dibuatkan kanalnya gitu ya oleh Komnas HAM, mengajak banyak pihak untuk bagaimana mengisi bersama-sama gitu. Besok juga ada diskusi yang lain gitu ya, soal tanggal 9 peringatan pembela HAM, kemudian juga diskusi terkait dengan bagaimana menuju Indonesia yang inklusif gitu ya, memberikan penghormatan bagi mereka-mereka yang rentan gitu. Dan puncaknya sebenarnya tanggal 10 itu biasanya ada pidato presiden, tetapi kita sedang berkomunikasi dengan Sekretariat Negara sejauh mana opportunity-nya gitu ya, karena
Presiden juga punya kesibukan yang lumayan, mudah-mudahan tidak terlupakan, insya Allah. Ya. Wah, ini panjang dan banyak. Mudah-mudahan lancar semuanya, Bu Anis ya, dan semuanya bisa mendapatkan target sasaran yang diinginkan supaya orang aware dengan isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang penegakan HAM, pembangunan HAM, tantangan terberat yang dihadapi oleh teman-teman di Komnas HAM sebagai para pendekar HAM di Indonesia itu apa saja, mungkin Bu Anis bisa sharing? Sebenarnya kami ini kan memiliki mandat sesuai Undang-Undang HAM ya. Jadi penegakan HAM, tetapi juga pemajuan HAM gitu ya. Dalam aspek penegakan HAM, Komnas selama ini banyak menerima pengaduan, menangani kasus gitu ya, melakukan pemantauan, penyelidikan terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana kepolisian adalah salah satu yang paling banyak dilaporkan ya oleh masyarakat Indonesia terkait dengan proses hukum yang tidak berkeadilan dan tidak berperspektif HAM gitu. Jadi mengalami kekerasan selama menjalani proses hukum gitu. Itu paling banyak. Kemudian kasus konflik lahan gitu ya, itu juga besar sekali. Kasus-kasus terkait dengan penggusuran, diskriminasi ras, diskriminasi etnis, kelompok pekerja gitu ya, modern slavery, perbudakan, perempuan dan lain sebagainya, termasuk kelompok disabilitas gitu. Jadi di aspek penegakan tentu tantangannya juga besar, bagaimana perspektif penegak hukum di Indonesia itu juga belum sepenuhnya aware terhadap bagaimana internalisasi hak asasi manusia gitu ya. Sehingga dalam menjalani proses hukum, masyarakat kita tidak menghadapi kekerasan, tidak mengalami penyiksaan, tidak mengalami praktek-praktek yang perlakuan tidak manusiawi gitu ya. Bagaimana prosesnya imparsial, berkeadilan gitu ya, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peradilan pasca vonis gitu ya, di penjara gitu ya. Nah, itu juga luar biasa gitu situasi dalam tahanan, karena Komnas juga melakukan pemantauan sebelumnya terkait dengan situasi kekerasan di dalam penjara gitu. Jadi tantangannya masih banyak sekali dari sisi proses hukum, kemudian pasca putusan hukum itu juga banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang dipantau. Nah, dari sisi pemajuan, ini kan sebenarnya hulu ya. Bagaimana Komnas HAM memastikan ada upaya untuk membangun kondusivitas lewat pencegahan, pendidikan HAM begitu ya, kemudian kajian-kajian penelitian gitu ya, yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk penegakan hak asasi manusia gitu. Nah, tantangannya juga banyak ya, karena satu, resource kami terbatas gitu ya. Bagaimana kita harus mengampu gitu ya pendidikan HAM di seluruh Indonesia untuk semua stakeholders gitu, kepolisian, kemudian aparat penegak hukum yang lain, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok rentan, jangkauan wilayah itu nggak terjangkau semuanya oleh Komnas HAM gitu, sehingga kerja-kerja HAM ini membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak gitu. Sejauh ini kita sudah melakukan upaya-upaya itu, mudah-mudahan ke depan makin banyak yang bisa kita jangkau gitu ya, termasuk kajian-kajian untuk mendorong kebijakan yang lahir di Indonesia itu berperspektif hak asasi manusia. Kajian yang terakhir adalah soal IKN. Bagaimana IKN ini juga menimbulkan potensi pelanggaran HAM ya selama proses pembangunan gitu ya, dan bagaimana nanti ketika IKN sudah berjalan gitu ya, jadi potensi-potensi pelanggaran HAM itu sudah dikaji oleh Komnas HAM. Dan yang baru ramai hari-hari ini adalah KUHP, yang juga Komnas HAM sudah melakukan kajiannya. Memang ada temuan sangat penting soal pelanggaran HAM berat dan juga pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, tentang IKN dan RKUHP ini isu yang sangat sekarang banyak dibicarakan oleh berbagai macam stakeholders. Bu Anis, apa kemudian yang dilakukan sebagai langkah prioritas agar kita bisa mengawal IKN ini sampai kemudian selesai nanti, kalau memang ditargetkan 2045, itu sekarang juga sudah mulai dilakukan pembangunannya. Kemudian RKUHP kan sudah disahkan oleh DPR gitu ya. Nah, bagaimana kemudian? Memang masyarakat bisa saja kemudian melakukan uji material di MK. Dari sisi Komnas HAM sebagai lembaga yang mengawal pemantauan HAM di regulasi ini akan seperti apa langkahnya, Bu Anis?
Iya, soal IKN, hasil kajian kami misalnya memperlihatkan di sana kan juga ada masyarakat adat ya. Hmm. Bagaimana dalam proses pembangunan IKN, hak-hak masyarakat adat itu tidak terperhatikan ya. Mereka sudah tinggal di sana, bertumpu di sana gitu ya. Kemudian juga bagaimana kemudian proses peralihan lahan gitu ya, kompensasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana potensi-potensi pembangunan, potensi-potensi kerusakan alam dengan adanya pembangunan infrastruktur gitu ya. Ini juga kami temukan. Bagaimana juga proses grand design IKN gitu ya, bagaimana ruang partisipasi publik ada di sana gitu. Jadi banyak temuan-temuan dari Komnas HAM yang nanti akan kita komunikasikan tentu kepada otorita IKN gitu ya, agar menjadi perhatian khusus ya soal pemenuhan hak masyarakat adat, soal bagaimana mengantisipasi konflik lahan gitu ya, karena soal penggusuran tanah gitu ya, penggusuran lahan dan lain sebagainya gitu. Termasuk ketika nanti di sana mengganggu ekosistem alam di sana dan lain sebagainya gitu ya. Ini akan kami komunikasikan ke depan kepada otorita IKN gitu. Yang kedua terkait dengan KUHP. Jadi Komnas HAM sebelumnya, tentu sebelum kami terpilih sebagai komisioner, teman-teman komisioner lama dengan tim kajian itu sudah membuat kajian pada saat RKUHP. Ada dua temuan besar saya kira hasil analisis itu. Yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran HAM berat. Jadi pelanggaran HAM berat itu di dalam RKUHP yang kemudian sekarang menjadi KUHP itu dimasukkan dalam kategori tindak pidana khusus gitu ya. Nah, ini tentu banyak catatan kemudian. Kenapa? Pertama adalah pelanggaran HAM berat itu merupakan extraordinary crime gitu. Jadi kejahatan luar biasa. Nah, sebagai kejahatan luar biasa, ancaman pidananya itu kan berbeda dengan ancaman terhadap tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Jadi genosida kemudian kejahatan kemanusiaan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu kan ancamannya minimal 15 tahun gitu ya, maksimal 25 tahun gitu ya. Dan di dalam KUHP itu minimal 5 tahun gitu ya. Dan kemudian maksimal 15 tahun gitu. Dari sisi ancaman pidana itu mengalami penurunan bobot gitu ya, sehingga ada potensi ini kemudian dikhawatirkan menjadi tindak pidana biasa. Kemudian dari sisi asas juga berbeda. Pelanggaran HAM berat menganut asas retroaktif dan tidak mengenal daluarsa. Di KUHP itu kan non retroaktif dan mengenal daluarsa gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu, sehingga dikhawatirkan dengan dimasukkannya ke dalam KUHP ini bisa menjadi hambatan dalam bagaimana penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat ya di Indonesia ke depan. Dan juga dikhawatirkan 15 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM itu kemudian dianggap tidak ada misalnya gitu. Karena asas non retroaktif gitu ya. Padahal fakta-fakta ada, kemudian korban juga ada begitu ya, dan Komnas HAM sudah menetapkan itu sebagai pelanggaran HAM berat gitu. Jadi itu catatan soal pelanggaran HAM berat. Di sisi yang lain ada pasal-pasal dalam ketentuan di KUHP yang kita nilai juga berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, soal kebebasan berkeyakinan gitu ya, kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu ya. Itu ada potensi pelanggaran karena diatur dalam beberapa ketentuan, misalnya soal pendiskusian ideologi yang bertentangan dengan Pancasila begitu ya. Dalam konteks diskusi ya, itu juga ada di KUHP. Kemudian soal pengaturan tentang misalnya pasal 256 tentang aksi gitu ya, unjuk rasa, demonstrasi kalau tanpa izin dan kemudian menimbulkan keonaran, gangguan kepentingan umum dipidana 6 bulan gitu. Nah, ini kan pasal yang karet, multitafsir yang sangat subjektif kalau tidak ada aparat penegak hukum yang punya interpretasi atau tafsir hukum yang
berperspektif HAM itu bisa mengkriminalisasi banyak sekali warga negara yang ingin menyampaikan pandangannya, pendapatnya gitu ya terkait dengan situasi Indonesia. Saya kira juga akan mengancam demokrasi kita. Bukan tidak mungkin akan juga menjadi tantangan dalam memajukan HAM di Indonesia kan, karena beberapa hak dasar itu berpotensi dilanggar ya, termasuk ketentuan tentang bagaimana misalnya pasal 218 sampai 220 ya tentang penghinaan terhadap presiden gitu ya, kekuasaan publik gitu dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi ruang yang sangat tipis gitu ya, bagaimana praktek kriminalisasi bisa terjadi gitu. Nah, ini saya kira dalam masa peralihan tentu dibutuhkan gitu ya. Bagaimana kemudian mengantisipasi agar ini tidak benar-benar menjadi pasal karet yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara kita gitu ya, termasuk hak-hak yang lain. Misalnya juga ketentuan yang lain ya, soal aborsi gitu ya. Juga ada potensi bagaimana mendiskriminasi perempuan. Kita sudah meratifikasi konvensi CEDAW, konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sejak sangat lama dari tahun 84. Di dalam konvensi tersebut dijamin salah satunya adalah hak atas kesehatan bagi perempuan, termasuk adalah hak atas kesehatan reproduksi ya, yang di dalamnya mengandung hak atas aborsi yang aman, legal dan menjamin kesehatan perempuan gitu. Nah, beberapa ketentuan di dalam KUHP gitu ya, ini juga membuka ruang bagaimana diskriminasi itu bisa terjadi gitu ya. Sehingga ini juga penting untuk kita pikirkan bersama-sama gitu ya, pasal-pasal yang berpotensi ini gitu. Ya. Itu catatan kita, Mas. Masukan-masukan dan catatan ini penting tentu saja Bu Anis agar jangan sampai keinginan kita supaya kita berdaulat punya KUHP sendiri karena itu adalah warisan Belanda yang dulu, tapi tetap ada pijakan untuk tetap menegakkan HAM di sana. Jadi ada waktu 3 tahun kalau tidak salah ya untuk kemudian bisa sampai kemudian itu disahkan dan diimplementasikan. Bu Anis tadi bicara tentang bagaimana kita bisa mendidik dalam tanda kutip para penegak hukum kita supaya lebih ramah HAM gitu ya dalam menegakkan hukum, kepolisian dan beberapa lembaga yang lain. Seperti apa sinerginya secara konkret Bu Anis supaya ini bisa betul-betul terimplementasi di lapangan gitu ya, di mana penegak hukum kita lebih manusiawi dalam tanda kutip, menghormati, memanusiakan manusia warga negara kita di Indonesia ini. Seperti apa Bu Anis? Iya, Komnas HAM sudah membangun kerjasama dengan beberapa institusi penegak hukum ya, dengan kepolisian, dengan Kejaksaan Agung juga dalam proses untuk membuat MOU dengan Kemenko Polhukam gitu ya, dan beberapa institusi lain gitu ya, Kemenkumham ke depan barangkali juga diperlukan. Nah, di tingkat kepolisian kita ingin mendorong bahwa bagaimana secara bersama-sama hak asasi manusia ini terinternalisasi gitu ya, terinstitusi di kepolisian gitu, mulai dari proses rekrutmen polisinya gitu ya, bagaimana SOP-SOP penegakan hukumnya itu mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu ya, sehingga tidak semena-mena gitu ya memperlakukan warga yang sedang berhadapan dengan hukum. Terutama misalnya juga secara khusus kita juga punya peraturan ya, Perma nomor 3 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, itu juga ada aturannya. Misalnya mereka korban kekerasan seksual tidak boleh mengintimidasi, bertanya yang itu kemudian menjadi trauma yang makin parah gitu ya. Jadi itu sudah ada koridornya gitu ya. Bagaimana ini digunakan dalam menegakkan hukum, proses penyidikan, proses penyelidikan gitu ya. Sehingga masyarakat kita yang berhadapan dengan hukum itu hak asasinya juga tidak tercerabut gitu. Nah, ini yang ke depan akan kita kolaborasikan gitu ya, makin kita perkuat dengan kejaksaan, terutama adalah untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat begitu ya. Dan kita mudah-mudahan ke depan juga bisa berkolaborasi untuk bagaimana internalisasi hak asasi manusia dalam diklat-diklat yang ada di Kejaksaan Agung gitu ya, sehingga jaksa-jaksa kita gitu ya dalam menyusun penuntutan itu menggunakan parameter hak asasi manusia gitu dalam semua perkara gitu. Karena sebenarnya yang paling tinggi dalam kehidupan kita berbangsa bernegara itu kan
hak asasi manusia gitu ya, dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam beragam ketentuan yang sudah kita miliki gitu. Ya, ya Bu Anis, kita beralih ke agenda Indonesia, di mana tahun 2023 Indonesia memegang keketuaan di ASEAN, chairmanship ASEAN ya. Secara de facto Indonesia adalah pemimpin ASEAN, bagaimana kemudian kita juga ikut bisa menyuarakan, memajukan penegakan HAM di kawasan ASEAN. Seperti apa kemudian juga kontribusi Komnas HAM gitu ya, kalau kita bicara tentang penegakan HAM di kawasan ASEAN dan mungkin dunia, Bu Anis? Iya, kita akan menjadi chair ASEAN tahun depan gitu ya. Ini harus kita manfaatkan gitu ya, sestrategis mungkin bagaimana mempromosikan isu hak asasi manusia di ASEAN. Di ASEAN sendiri ada beberapa institusi hak asasi manusia ya, ada ASER, ada ASEAN Committee on Migrant Workers, ada ASEAN Committee on Children gitu ya, Women and Children gitu. Jadi setidaknya ada 3 lembaga HAM yang selama ini memang mandatnya berbeda dengan Komnas HAM gitu ya, karena mereka tidak memiliki mandat untuk menegakkan HAM gitu ya, termasuk memajukan HAM gitu ya, tetapi lebih coordinating bodies gitu. Bagaimana mengkoordinasikan agenda-agenda hak asasi manusia gitu ya di antara negara-negara ASEAN gitu ya, mengkomunikasikan gitu ya bottlenecks gitu ya, untuk bagaimana memastikan agenda HAM ini tidak tertinggal di ASEAN gitu. Nah, saya kira memang ruangnya tidak terlalu banyak gitu ya untuk bagaimana memanfaatkan momentum itu untuk memajukan situasi HAM di ASEAN, tetapi setidaknya dalam ranah pendiskusian di high level gitu ya, pemimpin negara maupun di tingkat menteri, isu-isu hak asasi manusia di ASEAN menjadi bagian yang didiskusikan gitu ya. Soal pelanggaran pengungsi misalnya, soal hak asasi pekerja migran ya, karena di ASEAN ini kan ada 2 blok negara, negara pengirim sekaligus negara penerima pekerja migran gitu. Isu hak asasi manusianya sangat kompleks gitu. Nah, ini mestinya menjadi agenda yang juga didiskusikan gitu. Kemudian juga terkait dengan perubahan iklim dan dampaknya terhadap hak asasi manusia gitu ya. Kemudian terkait dengan bencana alam, bagaimana korelasinya dengan pemenuhan hak-hak, terutama hak ekosop gitu ya, jaminan sosial dan yang lain-lain gitu ya. Saya kira banyak yang bisa dieksplorasi untuk bagaimana kemudian momentum Chairman Indonesia gitu ya di ASEAN ini bisa mendorong agar HAM itu menjadi agenda yang tidak hanya retorik gitu ya didiskusikan, tetapi benar-benar diagendakan dan menjadi komitmen bersama gitu. Ya, saya sepakat tidak hanya retorik selesai di meja konferensi, tapi betul-betul menjadi agenda bersama yang laksana gitu ya, mampu dilaksanakan seperti itu Bu Anis. Dan memang sebetulnya ada banyak hal kalau kita bicara ASEAN, tadi sudah disinggung oleh Bu Anis bagaimana isu pekerja migran, kemudian juga apa yang terjadi di Myanmar, bagaimana etnis Rohingya, bagaimana apa yang terjadi di komunitas di Thailand Selatan, Filipina Selatan, ini tentu juga harus mendapat perhatian juga dalam chairmanship Indonesia di tahun 2023. Nah, Bu Anis, kalau kita di Indonesia sendiri dengan beragam latar belakang dan juga keragaman diversity yang dimiliki Indonesia, kita tentu ingin Indonesia tetap bisa eksis sampai ratusan tahun yang akan datang begitu. Bagaimana kita bisa optimis membangun HAM di Indonesia dengan semua keragaman yang dimiliki oleh bangsa kita, Bu Anis, apalagi menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, ada suksesi kepemimpinan gitu. Ya, Indonesia sudah punya rencana aksi hak asasi manusia, punya Ranham ya, yang itu selalu diperbarui dengan mempertimbangkan prioritas pemerintah Indonesia bagaimana menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia. Komnas HAM tentu sebagai lembaga negara yang independen punya kepentingan bagaimana melakukan pemantauan, memastikan Ranham ini dijalankan on the right track gitu ya. Tidak sekedar dokumen yang kemudian disusun, tetapi bagaimana kemudian pengimplementasiannya tidak menjadi komitmen bersama gitu. Yang kedua, saya kira
kita memang harus mulai membudayakan gitu ya, bagaimana menghormati hak asasi itu dari kita sendiri gitu ya, mulai dari diri kita, dari keluarga, dari institusi di mana kita ada, dari lingkungan di mana kita tumbuh dan berkembang gitu ya, dan tentu itu akan menjadi entitas bangsa kemudian, bagaimana hak asasi itu tercermin, terinternalisasi dari kehidupan sehari-hari yang sangat nyata gitu. Menghormati orang, tidak mendiskriminasi, tidak menstigma gitu ya. Banyak kelompok rentan dan marginal di Indonesia yang sampai hari ini mereka masih menghadapi fakta-fakta dan nyata gitu ya. Seolah bukan manusia, seolah bukan warga negara Indonesia. Misalnya kelompok disabilitas mental ya. Sampai hari ini mereka masih ada sekitar dari 19 jutaan warga negara Indonesia dengan disabilitas mental itu yang terdata 12 ribuan ada di panti-panti sosial yang perlakuannya ini sangat tidak manusiawi gitu ya. Bahkan diakui oleh Special Rapporteur untuk anti penyiksaan, ini perlakuan-perlakuannya adalah penyiksaan gitu. Komnas HAM sendiri punya jaringan dengan 5 lembaga HAM yang lain gitu ya dalam KUPP, koalisi untuk pencegahan penyiksaan yang kita melakukan monitoring, membangun instrumen gitu ya untuk mencegah penyiksaan di beberapa lingkungan, di tahanan, di panti-panti sosial, rehabilitasi gitu ya, untuk memastikan bagaimana mereka tidak menjadi warga negara yang terlupakan gitu, atau menjadi warga negara yang di nomor sekian kan gitu ya karena kondisi mereka gitu. Nah, ini tantangan ini adalah kelompok-kelompok rentan ini sebagian di antara mereka sudah dilindungi dalam satu regulasi ya. Seperti disabilitas ini kita sudah punya undang-undang disabilitasnya, tinggal bagaimana ini didorong untuk diimplementasikan, tetapi kelompok-kelompok yang lain seperti masyarakat adat ini belum ada. Kemudian pekerja rumah tangga di Indonesia jumlahnya juga 5 juta sekian, mereka masih banyak yang ada dalam situasi perbudakan ya, di rumah-rumah yang tidak terekspos oleh publik gitu ya. Beberapa kasus mungkin terendus oleh media, ada proses hukumnya, tetapi sekian ribu kasus tidak terpantau sama sekali gitu. Jadi kelompok-kelompok inilah yang di Komnas HAM gitu ya, di awal kami terpilih itu menjadi salah satu prioritas gitu ya dari 9 isu yang akan diperjuangkan, dimajukan gitu ya, ditegakkan hak asasinya ke depan. Mudah-mudahan kolaborasi nanti bisa kepada dengan banyak pihak, Komnas HAM, lembaga HAM yang lain, kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, media, saya kira juga menjadi bagian dari kelompok penting ya yang mempromosikan hak asasi manusia ke depan. Baik. Pertanyaan terakhir Bu Anis, 2045 Indonesia akan berumur 1 abad 100 tahun. Kita mencanangkan apa yang kita sebut sebagai generasi emas ya, di mana di situ kita akan dapat bonus demografi. Apa yang ingin Bu Anis bayangkan bisa terwujud pada saat kita mencapai usia 100 tahun di tahun 2045 terkait dengan hak asasi manusia? Tentu kita membayangkan bahwa situasinya lebih baik, kebijakan-kebijakan yang kita miliki sudah tidak diskriminatif terhadap satu kelompok tertentu gitu ya, ramah HAM, kemudian tidak ada lagi perlakuan-perlakuan diskriminatif yang masih dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu, kemudian juga proses demokrasi kita, demokratisasi kita gitu ya, pemilu kita berjalan dengan baik. Ujaran-ujaran kebencian berkurang karena itu kan bagian dari situasi yang menodai demokrasi. Kemudian implementasi KUHP tidak makin menempatkan hak-hak asasi warga negara kita gitu ya, makin jauh dari penghormatan terhadap HAM gitu ya, tetapi ada komitmen yang lebih besar untuk bagaimana negara ini makin kokoh komitmennya dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia yang inklusif gitu.
Ya, situasi-situasi itu mudah-mudahan tercapai, dan kalau Bu Anies melihat video ini lagi di 2045, mudah-mudahan bisa terwujud ya Bu Anies ya. Amin. Videonya akan tayang di YouTube Sahabat Sonora, dan demikian perbincangan kami menarik sekali, spesial dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang kita peringati tanggal 10 Desember. Ibu Anies Hidayah, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya, sehat selalu dan semangat terus untuk memperjuangkan, memajukan HAM di Indonesia. Terima kasih. Salam buat teman-teman dan komisioner yang lain. Ya. Demikian sahabat Sonora, perbincangan kami bersama dengan Ibu Anies Hidayah, anggota Komnas HAM Republik Indonesia masa bakti 2022-2027, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, spesial untuk Anda dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia tahun 2022.